Selamat siang, hari ini Sabtu 29 Juli tahun 2023. Ada saham menarik, saham PNBS, Bank Panin Dubai. Pada kuartal pertama tahun 2023, saham PNBS mendapatkan laba bersih sebesar 60,21 miliar, meningkat 68,46%, dan mendapatkan pendapatan sebesar 163,11 miliar atau 55,11%. Untuk selanjutnya, mari kita lihat profil saham PNBS berikut ini. PNBS merupakan bagian dari Panin Group yang induk utamanya adalah PT Panin Investment, bergerak dalam bidang perbankan dengan prinsip sistem bagi hasil berdasarkan syariah Islam. PNBS melantai di bursa saham pada tanggal 15 Januari tahun 2014. Pengendali saham Bank Panin terbuka sebesar 67,30%. Kepemilikan kedua Dubai Islamic Bank PJSC sebesar 25,10%. Kita lihat statistiknya. Untuk PNBS, earning per share-nya tahun 2020 adalah kosong. Tahun 2021 minus 21, tahun 2022 sebesar 6, tahun 2023 sejumlah 7. Untuk aset PNBS memiliki aset 15,43 triliun dengan net profit 138,34 miliar. Kita lihat book value-nya. Book value PNBS adalah 68,48 dengan BBV 0,93, memiliki PER sebesar 8,99 kali. Kita lihat apakah PNBS rajin memberikan dividen atau keuntungan bagi pemegang saham. Dividen terakhir diberikan PNBS pada tahun 2020 dan sebelumnya di tahun 2018. Untuk dividen, PNBS jarang memberikan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Kita lihat fundamental dari saham PNBS atau anak dari Bank Panin. BBV-nya 0,99 dengan PER 9,17. Kita lihat laporan laba rugi. Kita lanjut di laporan tahunan. Kita lihat untuk 2008 pendapatannya adalah 20 miliar, 2009 12 miliar, 2010 22 miliar, 2011 73 miliar, 2012 149 miliar. Kita lanjut 2018 199 miliar, mengalami kenaikan ya teman-teman. 2022 585 miliar dengan laba bersih 250 miliar ya teman-teman. Kita lihat asetnya.
Untuk aset dari 2008, aset dari PNBS adalah 208 miliar. 2009 161 miliar. 2018 8,7 miliar, dan di 2022 14 triliun. Jadi untuk asetnya PNBS mengalami kenaikan ya teman-teman. Kita lihat dari grafiknya. Untuk grafik laba bersih mengalami naik turun di 2017 dan 2021 dan naik kembali di tahun 2022. Sama halnya dengan pendapatan, PNBS mengalami pendapatan di pertengahan 2014 dan turun kembali di tahun 2015 sampai 2020. PNBS naik kembali di tahun 2021 dan 2022. Kita cek lagi untuk lebih yakin atau enggak mengambil saham dari PNBS. Kita lihat analisa sahamnya. Untuk PNBS, analisa fundamentalnya adalah 5 hijau dan 4 merah. Kita lihat satu persatu. Dari rasio hutangnya adalah kurang dari 1 kali. PBV-nya di bawah valuasi perusahaan 0,90, dan Buffett intrinsic value-nya overvalue karena di atas harga wajar. Jadinya untuk analisa fundamental ini kita harus lebih berhati-hati ya teman-teman, agar mendapatkan atau berinvestasi di saham yang benar-benar baik secara fundamentalnya. Kita lihat di laporan keuangannya. Dari tahun ke tahun di 2009 sampai 2023 pendapatan dari PNBS mengalami kenaikan ya, dari 1,2 miliar sampai 240 miliar. Setelah kita melihat analisa fundamental, kita langsung ke analisa teknikalnya ya teman-teman. Untuk tahun 2014 sampai tahun 2015 PNBS mengalami peningkatan di 278. Dengan kenaikan di 278, PNBS langsung turun selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya, sampai 5 tahun, sampai 2020 PNBS menyentuh di angka 50 dan naik kembali di 2021 dengan titik resisten di sekitar 153 sampai 158 dan turun kembali di tahun 2022 tepatnya di 21 Maret turun dan mengalami kenaikan kembali dan turun lagi di 2023. Kita lihat time frame-nya selama 1 tahun. Titik support terkuat dari PNBS adalah di angka 56 sampai 57. Ini adalah titik support terkuat. Tanggal 27 Maret 2023 titik support 57, di 10 April juga 57, di 19 Juni juga
2003 di titik 57. Jadi untuk titik support ini PNBS di angka 56 sampai di 57. Kita lihat time frame-nya di 3 bulan ya teman-teman. Untuk 3 bulan ini titik puncak atau resistennya 3 bulan adalah di angka 65 ya teman-teman. Angka 65 ini apabila 65 ini bisa tembus, nanti bisa mencapai untuk target berikutnya adalah di angka 69. Kalau dilihat dari time frame total, ini kemungkinan naiknya untuk PNBS di angka 146-an teman-teman, dan akan turun kembali. Untuk entry-nya, saya bisa memberi saran untuk entry PNBS baiknya di angka 57 ya teman-teman. Kita tunggu aja dulu. Kalau memang nanti bisa turun ke 57, maka kita bisa entry. Kalau seandainya tidak turun ke 57 atau naik, kita cari saham yang lebih murah lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Kupas Saham. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena telah menonton video ini.